Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran grafik fungsi kuadrat. Pada video sebelumnya kalian sudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kali ini bagaimana cara menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat tanpa kita mengetahui grafiknya, jadi tanpa membuat grafik. Baiklah, sebelumnya kita akan membuat mind map terlebih dahulu untuk grafik fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Nah, untuk grafik kalian bisa menentukan apakah grafik itu terbuka atau terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, ya. Jadi ini terbukanya dia kemana? Nah, bisa terbukanya ke atas. Terbukanya ke atas dan bisa juga terbukanya ke bawah. Yang seperti apa terbuka ke atas dan ke bawah? Kalau ke atas berarti grafiknya membukanya seperti ini. Kalau ke bawah berarti seperti ini, ya. Nah, ternyata pada video sebelumnya kalian sudah ditugaskan untuk membuat grafik. Itu untuk yang terbuka ke atas, kita bisa tentukan bahwa dia A-nya itu A-nya bernilai positif. Ya, untuk yang terbuka ke bawah itu A-nya bernilai negatif. Nah, ya, atas dan bawah ini A-nya positif dan A-nya nilai negatif. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan buat dulu mind map untuk grafik fungsi kuadrat. Ya, ini sudah saya buatkan mind mapnya, meskipun tidak terlalu bagus ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, di grafik fungsi kuadrat tadi sudah ada dia terbukanya ke atas atau ke bawah seperti ini untuk A positif dan A-nya negatif. Kemudian ada yang disebut dengan determinan. Determinan itu kita sebut D. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, penentuan determinan ini kalian bisa cek, nanti masukkan ke rumus-rumusnya. Kalau misalkan determinannya sama dengan 0, maka grafik itu akan memotong di sumbu X 0,0, ya. Misalkan menyentuh di 0,0. Misalkan kalau misalkan seperti ini, nah bisa begini. Jadi dia menyentuh begini ya, di 0,0. Nah, kalau misalkan determinannya lebih dari 0, maka dia akan memotong 2 seperti ini. Nah, ini kalau dia determinannya lebih dari 0, jadi memotong sumbu Y di 2 titik. Nah, kalau determinannya kurang dari 0, berarti grafiknya tidak memotong sumbu sumbu X, ya. Berarti begini atau begini grafiknya. Nah, itu fungsi dari mengecek determinan. Nah, sekarang selain dari determinan, ini sudah dibahas pada sebelumnya bahwa pada grafik ada yang disebut dengan titik potong. Titik potong sumbu X, ya, di sini 0. Nah, untuk Y sama dengan 0 nanti bisa dengan cara ini sudah dibahas pada sebelumnya, ada faktorisasi per kuadrat atau melengkapkan persamaan kuadrat atau juga menggunakan rumus ABC. Kemudian untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, maka di sini kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan Y. Ya, masih bingung seperti apa? Nanti kita akan berikan contoh. Kemudian untuk mencari titik puncak, ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Titik puncak, X puncak itu sama dengan min B dibagi 2A. Nah, maka untuk mencari Y puncak itu ada 2 cara. Mau menggunakan rumusnya yang ini, determinan dibagi min 4A untuk cari Y puncaknya, atau kita tinggal mensubstitusikan X puncak ke persamaan Y puncak. Ya, nanti kita akan coba semuanya. Nah, ini adalah mind map dari fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan
menyelesaikan soal contoh. Ya, ini sudah saya tampilkan grafik pada video pembuat grafik fungsi ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini sudah ada grafiknya. Kita akan cek tanpa membuat grafik apakah kita bisa menentukan titik potong, titik minimum, sumbu simetri dan sebagainya, ya. Nah, di sini y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x kurangi 6. Berarti a-nya 2, kita tuliskan. A-nya 2, kemudian b-nya 4. C sama dengan negatif 6. Apa yang mau kita tentukan pertama kali? Misalkan kita menentukan titik puncak. Titik puncak berarti kita pakai x puncak sama dengan min b per 2a, berarti negatif 4, 2 dikali a nya 2, berarti negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1. Nah, cara mencari y puncaknya gimana? Kalau misalkan lupa rumusnya, yang tadi ada rumus D per min 4A, ya, D per min 4A boleh dimasukkan ke rumus ini. Kalau lupa, itu bisa juga untuk y puncak kita melakukan substitusi saja. Untuk y x nya sudah ada min 1, berarti kita lakukan substitusi untuk y min 1. Masukkan ke persamaan ini, 2 kali negatif 1 tambah 4 kali negatif 1 kurangi 6, ya, 2 min 6. Ini hasilnya adalah negatif 8. Maka titik puncaknya kita tuliskan x nya min 1, y nya min 6. Setelah titik puncak, kemudian kita akan mencari tipong, ya, tipong. Nah, tipongnya itu untuk sumbu x dulu. Tipong sumbu x, persamaannya kita kalau tipong x berarti y sama dengan 0. Maka di sini y-nya 2x kuadrat tambah 4x kurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini pakai cara faktorisasi. Kalau saya lebih suka pakai cara faktorisasi, di sini dikalikan dulu. 2 dikali min 6 itu negatif 12. Kita buat kotaknya. Kalau yang kurang paham boleh kalian buka video pembelajaran saya tentang faktorisasi, ya. Jadi kalau dikalikan ya hasilnya negatif 12, kalau ditambah itu 4. Cari perkalian yang negatif 12, tapi kalau dijumlahkan itu 4. Itu adalah 6 kali 2. Nah, karena dia negatif, salah satunya negatif. 6 kali negatif 2 min 12, 6 tambah min 2 sama dengan 4. Maka yang ini kita tuliskan saja di sini, ya. 2x kuadrat tambah 4x min 6, kita rubah bentuknya jadi seperti ini. 2x tambah 6 dikali, karena depannya ini juga 2x, berarti 2x ini kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa langsung saja, tidak harus disederhanakan, ya. Kita langsungkan di sini, berarti ini 2x tambah 6 sama dengan 0. Maka nanti kita akan dapat x sama dengan min 6 dibagi 2 itu min 3. Kemudian yang ini 2x min 2 sama dengan 0. Kita 2 dibagi 2 itu 1. Jadi x nya min 3, yang ini x nya 1. Maka tipongnya, tipong x itu adalah min 3,0 dan 1,0, ya. Di sini lihat sama kan, min 3,0 1,0. Nah, jadi sama. Kemudian kita mencari tipong y untuk sumbu y. Kalau tipong y berarti x sama dengan 0, ya. Kita tinggal masukkan saja ke persamaan, disubstitusi, berarti y 0 sama dengan, kita masukkan ke persamaan,
2 kali 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 0. Y 0, 4 kali 0, 0 kurangi 0. Berarti Y 0 nya adalah negatif 0. Maka tipong Y itu 0,6. Ya, sama ya, digambar maupun dihitung. Nah, kita lihat kalau misalkan kita buat sketsa, apakah ini terbuka ke atas atau ke bawah? Kita lihat di sini A itu 2, A-nya bernilai positif. A-nya bernilai positif. Maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian kalau kita cari determinannya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti B nya 4 kuadrat, 4 kali 2 kali C nya negatif 6. Berarti 16. Ini 4 kali 2 8, 8 kali 6 kali negatif 6. Ini min ketemu min jadi plus. 8 kali 6 ya. Berarti ini hasilnya 6,84 64. Nah, determinannya bernilai positif. Determinannya lebih dari 0. Kita lihat, ternyata betul dia memotong di sumbu X di 2 titik. Berarti seperti ini grafiknya ya. Gimana, paham? Silahkan untuk latihan di rumah saya akan memberikan soal. Kalian tanpa harus menentukan grafik seperti ini, kita bisa menentukan unsur-unsur grafiknya, atau kita juga bisa membuat sketsa grafiknya ya. Kita coba buat sketsa dari sini. Kalau misalkan kita mau membuat sketsa pun itu mudah ya. Dari persamaan ini kita akan buat sketsa. Jadi kalau membuat sketsa itu ya tidak harus terlalu benar skala X dan Y nya. Nah, maka kita lihat dia itu terbuka ke atas, D nya lebih dari 0, berarti ada 2 titik. Kemudian di sini ada min 3 dan 1 ya. Nah, kita bisa kan seperti ini saja, min 3 ini 1 ya. Kemudian X puncaknya negatif 1, negatif 8. Nah, misalkan di sini ini negatif 8, ini negatif 1. Kemudian sumbu Y, tipong sumbu Y nya 0,6. 0, negatif 6, maaf ini 0, negatif 6 di sini. Ya, berarti kita sudah bisa ada 3 titik seperti ini untuk sketsa. Kita tinggal buat seperti ini ya. Jadi ini X puncaknya adalah negatif 1, negatif 8. Kemudian ini titik potong dengan sumbu Y nya 0, negatif 6. Ini titik potong dengan sumbu X nya negatif 3,0 dan ini 1,0. Jadi kita sudah bisa membuat sketsa dengan hanya menghitung ini. Kalau kalian disuruhnya membuat sketsa grafik ya, bagaimana? Paham? Sekian untuk pembelajaran hari ini.